Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita kembali mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan melalui pujian kita kepada Dia yang terus membaharui kehidupan kita setiap hari dengan karyanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, bersama kita akan pujikan Ajaib Benar Anugerah. Tuhan Maha Kuasa, karena hanya Tuhanlah yang patut kita sembah dan kita puji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Minggu Epifani keempat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini kita diajak untuk merayakan dan merefleksikan kasih dan kuasa Allah. Sampai detik ini pun kita bisa merasakan dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Melalui alam semesta, akal budi manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia medis serta berbagai sarana penyembuhan. Marilah bersama kita akan pujikan Mazmur 111. Mari jemaat yang terkasih, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui akan segala kelemahan kita, keangkuhan kita, ketidakberdayaan kita ketika menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup. Kita sering menjauhkan diri, melarikan diri, serta meragukan keberadaannya. Saya mengajak masing-masing jemaat untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah, kami mengucap syukur Bapa, jikalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun. Jikalau masih banyak dosa-dosa yang kami lakukan, kami seringkali menyakiti hati-Mu. Kami seringkali berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mohon ampun Bapa untuk segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Nya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah-Mu. Hanyalah Tuhan satu-satunya pegangan hidup kita. Tiada lain ku pegang. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan namamu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Berita anugerah bagi setiap kita yang menyadari dan memegang kembali janji Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 111 ayat 5 disebutkan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus Tuhan
Shout to the Lord. You are my God, my Savior. I worship you, my Jesus, my Savior. Lord, there is no one like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. All mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyambut berkat berupa firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat kebaktian bersama saat ini dan kami saat ini akan menyambut firman Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan dan pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan pemberitaan firman. Tuhan juga menolong hamba-Mu dalam pelayanan ini. Tuhan memberi hikmat, akal budi, dan pimpinan supaya apa yang diberitakan sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan, dan menjadi berkat. Dan bagi kami yang mendengar dan menerima firman, berilah juga pencerahan supaya kami tidak hanya mendengar, tapi juga mengerti, memegang teguh, mengalami, dan menjadi pelaku firman. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28, demikian tersurat. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka seperti sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Berbahagialah yang mendengar dan menerima firman, meyakini, memegang teguh, serta mengalami dan melakukannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema yang ditetapkan untuk hari ini ialah takjub pada kuasa Allah. Takjub pada kuasa Allah. Dalam pembacaan tadi, Markus 1 ayat 21 sampai 28, ada dua kali kata takjub. Saya kutip ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kemudian yang berikut di ayat 27. Ini setelah Tuhan Yesus mengusir roh jahat, ayat 27, mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara sekalian, takjub pada kuasa Allah sebenarnya sejak perjanjian lama sudah banyak dicatat di bagian perjanjian lama. Beberapa contoh misalnya ya, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu dipimpin oleh Nabi Musa, yang kemudian Laut Teberau, yang sekarang Laut Merah itu, terbelah, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dan lolos dari kepungan atau kejaran tentaranya Fir'aun waktu itu. Singkat kata itu kan mencengangkan. Contoh yang lain, bagaimana pada zaman Nabi Elia,
Waktu itu ada kekeringan yang hebat 3,5 tahun, tapi kemudian Elia berdoa, lalu turunlah hujan. Itu juga suatu yang takjub. Ada juga yang peristiwanya juga mencengangkan. Ketika Yosua, penerusnya Nabi Musa, memimpin, Musa wafat, Yosua meneruskan memimpin. Di kitab Yosua tercatat, ketemu benteng tembok Yeriko yang kuat sekali, mengalahkannya bukan dengan serangan ke benteng tembok itu, tetapi mengelilinginya 7 hari, kemudian mereka berseru, kemudian robohlah tembok Yeriko. Itu juga suatu yang mentakjubkan. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mentakjubkan. Nah, sekarang kita pembacaannya dari Injil Markus. Berarti sudah di Perjanjian Baru. Saudaraku dikasihi Tuhan, baik yang di Markus 1 ayat 22, orang-orang di Kapernaum itu ketika mendengar Tuhan Yesus di rumah ibadat dan mengajar, istilah sekarang mungkin ya khotbah begitu ya, pengajaran, takjub karena mengajarnya Tuhan Yesus disertai atau dengan kuasa. Saya baca ulang Markus 1:22, mereka takjub mendengar pengajarannya. Nya di sini pengajaran Tuhan Yesus. Sebab ia mengajar, Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa. Jadi di sini Tuhan Yesus memberi pemberitaan firman. Nah, kemudian yang di ayat 27 tadi, orang-orang takjub, selain tadi karena pengajaran Tuhan Yesus, juga ada roh-roh kuasa jahat yang diperintah pergi oleh Tuhan Yesus, lalu keluarlah iblis dari orang yang dirasuknya. Saudara, di dalam perjanjian baru, khususnya kita yang beriman dalam Tuhan Yesus, ada yang lebih pokok dan sumber utamanya. Memang tidak salah, tema ini bagus, takjub pada kuasa Allah. Tapi kita harus lebih ke kuasa Allah, baik tadi di Markus 1:22 dan 27, berpusat pada Tuhan Yesus. Ini sangat penting karena begini, dari pengamatan, bukankah kita pernah mendengar atau mengetahui ada pihak-pihak di luar Tuhan Yesus yang juga bisa berbuat hal yang mencengangkan, mentakjubkan. Beberapa contoh, tidak usah saya sebut daerahnya ya. Ada orang waktu ada konflik pihak satu dan lainnya di suatu daerah tertentu di Indonesia, di luar Jawa, itu bisa waktu kampung itu sudah dikepung oleh pihak tertentu, mereka penyerbu itu masuk kampung, tidak lihat orang, ya rumah-rumah ada. Ternyata orang-orang itu di situ, dengan membaca mantra tertentu, ya cara di situ, sehingga mereka tidak ada yang jadi korban. Ya memang rumahnya diporak-porandakan ya. Tapi loh kok bisa tidak kelihatan? Oh mentakjubkan. Tapi apakah itu dari Tuhan Yesus? Bukan. Ada lagi yang lain juga di Indonesia. Saya ambil contoh di Indonesia saja. Waktu ada kerusuhan tertentu di daerah tertentu itu, di luar Jawa juga, itu bisa terbang dari satu dengan daerah satu ke yang lain untuk menghindari kejaran atau sebaliknya menyerang, cukup naik pelepah daunnya pohon kelapa, ya, ataupun pohon kelapa ataupun pohon yang lain lagi, itu bisa terbang. Mentakjubkan, waduh luar biasa. Apakah dari Tuhan Yesus? Bukan. Kemudian di zaman masa penjajahan Belanda, saya diceritani oleh kakek-kakek buyut kami waktu itu, ada seorang tokoh di Jawa Tengah. Ketika menantang company, waktu itu company ya Belanda, waktu itu tentara, ditembak dengan meriam. Meriamnya tentu bukan seperti yang sekarang, tapi berupa pelurunya yang bulat besi itu ya. Itu kena dadanya, enggak apa-apa. Mentakjubkan, apakah dari Tuhan Yesus? Bukan. Karena itu kalau kita bahas takjub pada kuasa Allah, sebagai milik Kristus ya, takjubnya kuasa Allah, Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab sampai sekarang pun ada contoh saja, penyembuhan-penyembuhan secara klinik dengan kuasa tertentu, bukan dari pihak Tuhan dia. Ya sembuh itu.
Kanker misalnya, ini di satu daerah di Pulau Jawa tertentu ya, tidak usah tak sebut. Itu bisa memindahkan kanker pada tubuh seseorang ke binatang, kalau tidak salah binatangnya itu kambing tertentu dengan syarat tertentu bisa dipindahkan. Kanker usus pindah ke ususnya si kambing itu, orangnya sembuh. Ketika kambing itu disembelih, kankernya bisa di perutnya. Kuas, waduh mencengangkan. Dan masih banyak lagi. Belum lagi peristiwa-peristiwa ritual. Saya dulu masih kuliah di Duta Wacana, STT Duta Wacana Jogja. Salah satu daerah pelayanan saya ada di pantai Jogja Selatan ya, sampai ke pantai. Parangtritis dan Samas dan sejenisnya di situ ya. Apa yang terjadi? Waktu sesaji tertentu tiba-tiba ada ombak yang misterius dari arah laut selatan Samudra Hindia. Ngambil itu lalu lenyap ke laut. Wah, mereka lalu bersyukur. Persembahan itu, korbannya itu diterima oleh, dalam tanda petik ya, penguasa Samudra Hindia. Mentakjubkan, tapi jelas bukan dari pihak Tuhan. Justru pihak kuasa gelap. Nah, saudara sekalian, maka itu hal takjub pada kuasa Allah, kita sebagai milik Kristus ya. Tuhan Yesus, dia Tuhan. Dari sekian puluh keberadaan Tuhan, salah satunya ya, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa itu melekat menjadi satu dengan Maha Tahu, Maha Kasih dan sebagainya. Tapi kali ini pusatnya ke kuasa ya, karena temanya takjub pada kuasa Allah. Saudara, di kita yang beriman pada Tuhan Yesus, kemahakuasaan Tuhan Yesus yang terpenting kalau kita melihat apa? Dia pencipta langit dan bumi. Banyak ayatnya, salah satunya bisa baca Kolose 1 ayat 15 sampai selesai perikopnya. Kemudian Tuhan Yesus, dia Allah, anak Allah, datang ke dunia menjadi manusia. Bulan Desember yang lalu kita mengingat peristiwa itu dengan Natal. Itu hal yang luar biasa. Nah, juga meskipun kita mungkin enggak spesial melakukan, fakta membuktikan ya, adanya kuasa dalam nama Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus berkuasa menolong umatnya dengan hal-hal yang istimewa. Diluputkan dari bencana. Kemudian mengalami hal-hal yang ya katakanlah dokter sudah angkat tangan. Contoh saja, ada seorang hamba Tuhan, tidak usah saya sebut nama dan lokasinya, tapi yang jelas gerejanya di daerah Nirwana sana, daerah Mer ya. Beliau ini mengalami kanker darah, ini sungguh. Lalu kemudian dokter sudah angkat tangan, wah sudah tinggal tunggu waktu, tapi banyak yang mendoakan. Singkat kata, bertahap didoakan terus, sembuh. Nah sebagai ucapan syukur, bapak ini, pria ini lalu, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu memang, mau jadi hamba Tuhan. Dia berhenti dari tempat, ya dia beraktivitas kerja, lalu sekarang sudah pendeta salah satu gereja. Nah saya tidak nyoal siap gerejanya, tapi persoalannya Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Itu tetap ada, bukan hanya di zaman para rasul gereja mula-mula saja, sampai sekarang. Nah sekarang, kemahakuasaan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 1 tadi terlihat, saya ambil yang ayat 22. Orang-orang di Kapernaum mendengar pengajarannya, berarti mendengar firman-Nya Tuhan Yesus. Sebab ia mengajar, Tuhan Yesus mengajarkan firman kepada mereka ini dengan kuasa. Saudara, bagi kita yang milik Kristus, Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Banyak ayatnya, tapi tidak saya bahas sekarang, itu uraian tersendiri, tema subtema tersendiri. Tapi memang firman Tuhan hidup. Contoh saja, bukankah waktu penciptaan, Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan dengan berfirman, adalah terang. Ini terus sampai hari ke-6. 6 hari itu, hari ke-7 berhenti. Itu sudah menunjukkan Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dengan kuasanya, tapi juga dengan bersabdanya. Masuk langsung ke perjanjian baru. Bukankah kita juga mendengar peristiwa misalnya Lazarus yang sudah meninggal, dikubur, itu
di Yohanes pasal 11. Kemudian Tuhan Yesus ke kubur Lazarus, lalu Tuhan Yesus merintahkan supaya dibuka tutupnya kubur yang dari batu yang bundar itu. Lalu kemudian bersabda, Lazarus, keluarlah. Lazarus bangkit. Tuhan Yesus membangkitkannya dengan bersabda. Dan masih banyak lagi. Tapi satu hal, di sini Tuhan Yesus bersabda. Nah sekarang kita fokus ke sabda dulu ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hidup dan berkuasa, dan kebenarannya yang di Alkitab kita ini mutlak. Jadi tidak lalu misalnya ya dianggap ya itu kan dulu, sekarang enggak. Firman Tuhan tetap berlaku meskipun memang pengertiannya, penafsirannya, pemahamannya harus tepat dan benar. Tidak lalu salah-salah. Kalau salah memang ya penyimpangan itu berarti penyesatan. Tapi firman Tuhan sendiri hidup dan benar. Beberapa contoh. Bukankah kita tak asing dengan firman Tuhan? Misalnya Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung berat. Aku memberi kelegaan atau memberi sentosa atau memberi sejahtera kepadamu. Kita mungkin pernah mengalami pergumulan apapun, lalu ingat firman itu. Atau baca lagi Matius 11 ayat 28. Dan berdoa tentu saja. Tuhan sungguh memberi kelegaan, memberi kekuatan berdasar firman tadi. Hal lain, Tuhan Yesus berfirman, di rumah Bapakku, di surga maksudnya, di rumah Allah Bapa, banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu Yohanes 14 ya, ayat 1 dan berikutnya silakan baca sendiri. Tuhan Yesus berfirman dia menyediakan tempat bagi miliknya, bagi orang yang beriman kepadanya dan yang setia sampai akhir, setia tetap pada Tuhan Yesus imannya sampai meninggalnya. Entah itu meninggalnya usia remaja, pemuda, ataupun sudah usiawan, sudah usia lanjut ya. Dijamin, nah itu kan bersabda. Nah firmannya itu ya dan amin. Maka itulah kita mempunyai keyakinan berdasar firman Tuhan tadi. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan. Bukan semoga. Apalagi bukan harap-harap cemas. Yakin. Tapi itu bagi yang sungguh-sungguh beriman ke Tuhan Yesus. Karena kalau ngakunya Kristen misalnya ya, tapi imannya tidak benar, wah ya tentu aja tidak ada kepastian. Maka itu beriman ke Tuhan Yesus pusatnya, dia Tuhan, dia juga pada mula pertama adalah firman, firman adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, Yesus maksudnya, itu di Yohanes pasal 1. Apalagi dia yang adalah Allah berfirman, firmannya juga hidup dan berkuasa, ini penting. Makanya itu kita secara pribadi, secara keluarga, dan juga tentunya di gereja, membaca, merenungkan, memegang teguh firman Tuhan sangat penting. Karena dari situlah kita mendapatkan sungguh firman-Nya menguatkan. Belum lagi saudara, di firman-firman itu ada yang hukum, ada yang perintah. Hukum itu misalnya begini, kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya, kasihilah sesamamu dan seterusnya, itu ketentuan. Ada juga yang etika, misalnya begini, ampunilah, jangan membalas, itu petunjuk. Tapi juga ada firman yang memberi pengajaran. Kalau Anda sempat baca Markus pasal 16, ayat 15 sampai dengan 20, salah satu kalimatnya, pada orang percaya diberinya kuasa mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Nah itu kan berdasar firman, dan firman hidup dan berkuasa. Nah pemberitaan firman pada masa pandemi sekarang ini, karena saya juga sering mengisi, itu banyak dilewatkan ya radio, atau itu aja radio siaran Kristen. Bisa lewat televisi tertentu, ataupun juga yang banyak sekarang juga lewat YouTube. Ya, itu pun juga firman yang diberitakan dengan pengertian yang benar ya, bukan yang salah-salah ya. Itu menjadi berkat dan situ kuasa firman. Banyak orang yang sebelumnya
ikut golongan penjahat, kriminal. Masuk penjara memang. Lalu ada sahabat-sahabat kami yang khusus pelayanan ke penjara-penjara. Ya sementara pandemi ini aja agak tertunda. Banyak yang sebelumnya penjahat kelas berat, mendengar firman, setelah sekian kali mendengar firman, dia mau percaya Tuhan Yesus. Ya karena masa di penjaranya belum selesai, ya dilayani, ada spesial baptisan di situ. Memang ada kapel khusus gitu ya. Nah termasuk saya 2 kali pernah melayani ngisi baptis. Tapi satu hal intinya, orang itu bisa berubah karena firman Tuhan. Nah bagi kita yang milik Kristus, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, itu mesti kita baca juga, tahu juga. Itulah sebabnya pemberitaan firman di kebaktian minggu, di persekutuan sektor, di keluarga, ataupun lewat apapun sarananya, dimanapun itu penting. Dan di situ ada kuasa firman. Nah sekarang, kemudian di Markus 1 ayat 22, mereka orang Kapernaum takjub mendengar pengajarannya sebab Tuhan Yesus ya, sebab Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri juga berkuasa. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, tadi sudah saya kutip. Juga Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit. Bangkitnya bukan seperti biasa bangkitnya Lazarus, tapi bangkit mengalahkan maut. Mengajar firman dengan berkuasa. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, para pelayan firman, mulai dari sekolah minggu, persekutuan kebaktian remaja, pemuda, sampai dewasa, dan kelompok-kelompok tertentu. Mesti sungguh-sungguh mohon penyertaan Tuhan supaya diberi kuasa waktu pelayanan firman. Sungguh. Saya tidak nutup mata, pernah, sudah lama, ada kejadian orang ditugasi ngajar remaja. Tidak usah tak sebut di salah satu kelompok remaja Kristen, tidak usah sebut di mana dan siapa ya, tapi yang penting kasusnya. Ternyata yang ngajar ini tidak sesuai firman. Atau ngutip firman tapi pengertiannya keliru-keliru. Apa yang terjadi? Tidak ada kuasa dalam pelayanan pemberitaan. Dan lebih celaka lagi, ada 2-3 remaja di situ memegang yang diajarkan lalu menjadi berani pada orang tuanya. Dan orang bawa renungan ini kebetulan liburan ke Indonesia, di mana dia sekolahnya di salah satu negara barat yang mana mereka diajari di sana. Umur di atas 18 tahun, anak boleh bantah orang tua, bahkan bisa membawa ke pengadilan. Anak ini, pengajar remaja ini ngawur. Tapi karena dia menyampaikan tidak sesuai firman, firman kan mengajar, hormatilah, taatilah orang tuamu. Ini lain, ngajari hak asasi anak muda di salah satu negara barat. Apa artinya? Rusak. Meskipun dia sedang di kebaktian remaja di salah satu tempat. Tidak tahu sekarang orang itu di mana. Tapi kembali, firman Tuhan, siapapun, waktu orang tua membacakan ayat dan menasihati pada anaknya atau oma pada cucunya, itu ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dan banyak terbukti hal itu. Maka itu Tuhan Yesus Maha Kuasa, firman-Nya berkuasa, berwibawa, lebih dari berwibawa ya. Lalu Tuhan Yesus sendiri mengajar, menyampaikan firman dengan kuasa juga. Sehingga orang kagum, bukan main firman-Nya, menguatkanku, menghiburku, menegurku, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu karena Tuhan Yesus berkuasa, Maha Kuasa, firman-Nya juga berkuasa, dan Tuhan Yesus waktu mengajar, itu juga penuh kuasa. Perhatikan pembanding. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat jelas kutip ayat-ayat Taurat. Yang dikutip tidak salah. Tapi tidak ada kuasa. Sehingga dia hanya teori saja. Istilah orang Indonesia ngomong.
Misalnya seorang berkata, saudara berdoalah senantiasa, amin, amin. Dia sendiri tidak doa. Loh Anda kok tidak doa? Loh saya suruh yang lain doa, saya sudah kebanyakan dulu. Seperti begini tidak bisa ngalami kuasa, tidak bisa. Saya tidak minta fanatik doa dengan cara-cara yang aliran lain ya. Tapi yang kita lah sungguh-sungguh. Nah di situ pentingnya pelayanan dengan kuasa. Waktu sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, kebaktian umum, persekutuan sektor, dan lain-lain. Yang berikut. Di ayat Markus 1 ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Iya Tuhan Yesus ya. Berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat. Mereka di sini roh jahat ya. Taat kepadanya, taat pada Tuhan Yesus. Saudara, hal Tuhan Yesus mengusir mengalahkan iblis itu pasti sebab dia Tuhan. Banyak ayat yang ini kisah di Kapernaum. Kalau Anda baca Markus 5, ada orang yang kerasukan setan di Gerasa itu. Baca sendiri nanti Markus 5. Iblisnya diusir, tapi iblisnya minta izin masuk ke babi-babi. Ada orang menggembalakan babi dekat-dekat situ, pindah. Setan keluar. Nah saudara, hal ini juga ada di perintah Tuhan Yesus tadi Markus 16, saya kutip ayatnya, ayat 15 sampai 20. Salah satu, baca saja ya, tanda-tanda orang percaya ialah mengusir setan dengan namaku, nama Tuhan Yesus. Bukan nama Sigit itu, bukan nama Tuhan Yesus. Saudara, itu bukan monopoli salah satu aliran gereja. Kita Protestan ya. Tapi saya kenal 2-3 Romo, pas Katolik, yang juga pelayanan, istilahnya kalau di Katolik, eksorsis. Ya terserah. Saya kenal banyak kenalan-kenalan dari aliran Pentakosta. Wah, apalagi mereka ya. Wah, dalam nama Yesus, setan keluar. Itu sungguh. Bukan menampilkan diri ya. Salah satu yang Tuhan izinkan saya pelayanan jenis itu. Ada rumah berhantu. Sungguhan, masuk gitu ya, itu misalnya kayak itu pintu. Itu enggak ada orang, enggak ada gempa. Krek. Sungguh. Wah, macam-macam. Ceritanya banyak. Karena itu saya di beberapa GKI ada seri pengajaran tentang Tuhan Yesus, firman dan okultisme, melawan okultisme. Itu pakai seri 4 kali, jadi 4 misalnya Selasa 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, untuk membahas itu. Nah tapi intinya ya, saya tidak nyampilkan diri saya. Ada kuasa Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Dan itu juga dikaruniakan pada milik-miliknya. Tapi memang ada ketentuannya, saya sisipkan sedikit ya. Orangnya harus sungguh-sungguh beriman ke Tuhan Yesus. Nah kadang-kadang ke Tuhan Yesus, kadang-kadang ke dukun, ketemu peramal. Oh iya ya, besok ramalane dino Selasa wage. Wayai poso, Senin pon, repot, enggak bisa. Atau ini saya dalam nama Yesus sambil bawa keris condro di muka, wah itu enggak akan. Harus murni iman. Dan orangnya tahu caranya ya. Karena bisa terjadi orang yang sedang kerasukan itu bisa menyerang. Saya sendiri pernah ngalami, ya bukan sendiri, saya kalau pelayanan gitu minimum 2-3 orang ya. Kadang tim besar, karena setannya gede-gede. Dan saya tidak nutup mata, saya sebut ya. Gereja-gereja tertentu ada gendruwone loh. Saya harap Gayu Sari tidak ada ya. Iya, sungguh. Sedang kebaktian itu. Ini, gini. Ada. Wah, jemaat sih dengar. Gak ada gempa. Bukan, setan. Tapi kembali ke pokok ya. Itu Tuhan Yesus kuasanya luar biasa. Dan ngusirnya dengan atau dalam nama Tuhan Yesus. Gak boleh ditambah loh. Dengan nama Diponegoro, Imam Bonjol, dan Menir van der Kapellen, nggak iso. Atau ngetok no kerisi. Itu wayang. Sungguh. Nah, takjub pada kuasa. Nah, sementara itu saudara, di luar kita, ada pihak-pihak yang juga bisa katanya ngusir setan dengan caranya. Kita nggak boleh campuran. Kadang si Kristen dewe ya aneh sih. Ketika saya ketemu ini contoh kesaksian sungguh, seorang kerasukan. Loh,
Iki kenapa iki lehernya? Dikalungi kalung salib sampai wakil dikerajak. Kayak metu. Coba ngebot-boti delok sampai dingluk. Enggak tahu berapa likur kalung salib, Bu. Itu. Ini dalam carane. Ada lagi yang suwekno ayat. Loh, kenapa? Ini ayat itu di Alkitab ya. Dibakar, diudekno mbek kopi. Tuh. Ana carane sapa ya? Carane Mbah Suro kata. Pak, Mbah Suro dipakai Tuhan Yesus tak bisa. Oh, Mbah Suro itu dukun sudah mati toh. Itu dulu deket Ngawi, Ngerau sana toh. Nah, tapi kembali ke pokoknya. Murni iman dan berani. Ada yang baru merinding. Aku merinding. Pak Sigit mlebu dhewek ya. Kita doa di mobil ya. Waduh. Berani. Tapi ya jangan berani-beranian pas ngawur-ngawur ya. Loro-loro didilat mana apa-apa. Loh, saya mungkin ketawa. Waktu pelayanan ke Pulau Bali. Sudah ada tim ya dari Surabaya. 8-9 orang. Satunya sembrono. Ayo doa dulu yuk. Wes doa-doa aku tak foto-foto. Memang daerahnya pemandangannya bagus. Nah nanti sorenya itu mau ada kebangunan rohani di salah satu lapangan dekat gereja GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Waktu itu ya, sudah lama itu. Gini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia seperti ditempeleng, lalu seperti, kenapa? Ada bekas apa? Aneh. Dia tanya, maaf ya, dijilat lidah yang panjang berdarah. Lea. Satu teman bilang, itu Lea. Lah sini doa, situ wisata. Nggak bisa gitu. Dan untuk tingkat perlawanan pada iblis tertentu, dalam nama Yesus tetap dengan iman pasti, tapi kalau perlu, kalau setannya kelas berat ya, doa, puasa. Itu di Injil Matius pasal 17. Tapi kembali ke pokoknya, takjub pada kuasa Allah. Tapi tidak boleh ya, nengking sesama karena benci, dia merebut pacarku. Dalam nama Yesus, dia sendiri kena COVID. Nggak bisa sembarangan dipakai. Loh, dia tidak mau minjemi aku uang. Dalam nama Yesus, kecopetan kan. Ya dia amblas duitnya. Tidak bisa disalahgunakan. Nah, tapi kembali ke pokoknya. Takjub pada kuasa Allah dalam Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan di Alkitab, bukan kitab yang lain-lain ya. Tapi dengan pengertian yang benar ya, tentu saja. Dan kita perlu juga melihat kalau kuasa Tuhan Yesus bekerja, itu orang yang bersangkutan, jangan lupa Tuhan Yesus, terpujilah dikau. Sungguh dikau maha kasih, maha kuasa. Aku diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu intinya. Dan tidak boleh juga dibanding. Karena begini, dulu sudah wafat. Ini saya ambil contoh, sekarang sudah meninggal. Di India, 4 tahun yang lalu meninggal seorang dukun besar. Mungkin Anda pernah dengar nama Sai Baba. Itu bisa membangkitkan orang mati. Sungguh. Orang sudah mati, sudah beberapa hari. Maaf ya, sudah membusuk. Dipegang. Ya dengan mantra sauno ya. Lalu dicelupno Sungai Gangga. Tahu Sungai Gangga? Hidup. Dan ada 2 orang kami layani waktu saya pelayanan ke kota Solo. Jadi pasiennya itu si Sai Bapa. Nggak usah mbah, nggak usah om. Sai Bapa. Babano itu. Apa terjadi? Dia terikat berat. Pelayanannya enggak gampang. Dia sampai dibanting-banting begitu. Tapi sampai patah tulang. Dibanting-banting itu ilmunya Sai Bapa. Tapi Tuhan menolong. Kemudian dia sebelumnya ibadahnya suka nyembah bersama siapa itu? Yang Gunung Merapi itu. Sing iklan roso-roso itu. Itu ya. Lalu kemudian apa? Ini dia lalu menjadi Kristen. Dia ikut gereja tertentu di sana. Gereja yang berbahasa Jawa. Tidak soal gerejanya. Yang penting kuasanya Tuhan Yesus. Luar biasa. Maka itu saudara. Kalau kita takjub pada kuasa Allah. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita tekun sungguh-sungguh. Termasuk kalau kita mohon Tuhan kiranya kuasa melindungiku. Dari bahaya corona. Dari bahaya COVID-19. Itu kami doakan, berdoa kami sekeluarga ya. Tiap hari juga. Itu penting. Tapi ya jangan lalu sembrono, nggak pakai masker. Ya itu namanya mencobai Tuhan, nggak bisa ya. Sungguh. Ini meskipun ya di GKI kita ya, itu saya juga GKI Sulung. Itu kan terbatas kayak begini. Hari Minggu yang lain
Itu diundangnya banyak gereja, berani loh mereka. Bukan berani-beranian, ya terbatas juga ya. Tadi ada mbak yang bilang ya, khotbahku di mana? GKAL yang dipancarkan tadi pagi. Minggu depan gereja lain, tidak usah tak cerita gereja mana. Tapi intinya tetap hati-hati, 3M, 3T. Tapi intinya, Tuhan Yesus kuasamu melindungiku. Ya jangan tahu ini sudah kena COVID. Om tak peluk ya om, golek perkara. Ya bukan begitu ya. Tapi satu hal, Tuhan Yesus kuasa. Lalu di bagian akhir bimbingan bahan khotbah ini, ada ilustrasi seorang yang tanya pada pendetanya, ini ada di sini. Nah itu kenapa di masa pandemi ini, corona, apa bisa intinya ya, Tuhan Yesus nyembuhkan gini. Saudara, bisa. Saya kenal seorang pendeta. Beliau dulu warga GKI di Ponorogo. Wah sudah lama ya, liburan tahun yang lalu. 30-an tahun yang lalu. Lalu singkat kata dia ada panggilan Tuhan, pelayanan pendeta sekarang di Bali. Dia kena COVID-19, sungguh ini. Termasuk tergolong parah. Didoakan oleh jemaatnya. Dia sendiri berdoa, istri anaknya berdoa. Waduh, 3 hari, 4 hari lah, saya ambil tambah 1 hari. Sembuh. Saya bukan nyoal gerejanya ya, bukan nyoal kependetaannya ya. Tapi dia sembuhkan Tuhan, sungguh. Ini dalam 1 bulan ini, Januari. Bukan saya sendiri ya, banyak, ayo doain yuk, kenalan ini. Ada 8 atau 9 pendeta. 7 diantaranya sembuh karena anugerah Tuhan Yesus. Sampai dokternya heran, luar biasa diobati apa? Doa. Tentu saja dengan pertolongan medis juga ya. Tapi doa, lihat. Tapi ya kalau misalnya, kok meninggal? Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Karena ada kedaulatan Tuhan. Tapi juga jangan mencobai Tuhan. Jadi kuasanya berlaku, ada kedaulatan Tuhan. Kehendakmu jadilah. Itu bagian doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu pengertian luas sekali. Itu khotbah tersendiri sudah. Nah, tapi kembali ke pokok ya. Takjub pada kuasa Allah dalam nama Tuhan Yesus. Atau kuasanya Tuhan Yesus. Mari kita yakini sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dimiliki oleh Tuhan Yesus. Anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan yang terbesar, terpenting untuk kami. Yaitu kalau kami percaya pada Tuhan Yesus, beriman dengan murni dan setia selamanya, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan, menebus kami sudah beroleh hidup kekal. Nama kami tertulis di kitab kehidupan di sorga. Tuhan sudah menyediakan tempat di rumah Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan firman-firman Tuhan Yesus. Yang tersurat di Alkitab. Dan keseluruhan firman di Alkitab. Juga menjadi berkat. Dan disertai kuasa Tuhan. Dan kami yang percaya sungguh pada Tuhan Yesus. Juga berpegang pada firman Tuhan, beroleh berkat dari Tuhan Yesus dan dari firman yang kami terima, termasuk kuasanya. Kuasa Tuhan Yesus dan kuasa yang terkandung dalam firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, supaya dengan firman ini kami dikuatkan di tengah situasi pandemi masa kini, di tengah situasi dunia yang makin banyak musibah ini, baik musibah bencana alam, musibah COVID corona, termasuk yang varian-varian baru yang muncul di Inggris, di Afrika, juga di Jerman dalam 2 minggu terakhir ini. Kuasamu melindungi kami, keluarga kami, dan jemaat Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi
melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Oh bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan sehati menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa syafaat. Kami mendoakan pertama-tama kehidupan jemaat, kehidupan tiap keluarga rumah tangga, khususnya jemaat dari GKI Gayung Sari. Begitu juga mereka yang mungkin sedang mengalami pergumulan, langsung tidak langsung karena pandemi corona ini, sehingga mengalami pergumulan masalah perekonomian dan pekerjaan. Mungkin ada juga yang dirumahkan, ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami bisnisnya menurun. Tuhan tolonglah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membuka jalan, sehingga kebutuhannya terpenuhi, tercukupi. Begitu juga di tiap keluarga dan rumah tangga yang mungkin karena pergumulan tersebut terjadi hal-hal tertentu. Tuhan tolong supaya kasih Tuhan tetap mempersatukan mereka, jauhkan mereka dari kondisi frustasi karena keadaan ini. Beri damai sejahtera memenuhi keluarga, rumah tangga masing-masing. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan anak-anak, supaya anak-anak mulai yang masih balita sampai masa TK dan kemudian masa SD dan seterusnya, Tuhan tolong dan orang tua dipakai Tuhan juga bersama gereja untuk membinanya pertumbuhan rohani, pertumbuhan karakter, pertumbuhan secara umum pada anak-anak jemaat. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit dan lemah tubuh, antara lain Ibu Yeni Wibowo, Ibu Aji yang sudah tergolong usiawan. Begitu juga pada Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Tuhan juga kami mendoakan juga Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono. Tuhan sendiri juga yang menolong beliau-beliau di usia lanjut ini mengalami kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan Yesus. Begitu juga untuk saudara kami Cleo yang hari ini
di operasi lututnya. Tuhan menolong supaya operasi berjalan baik dan lancar dan terpulihkan kesehatan kakinya. Kami juga berdoa untuk Ibu Liranti Pontoh yang mengalami leukemia. Tuhan, penyakit ini tergolong harus ditangani secara serius dan khusus. Tolong Tuhan, kalau kami ingat ada satu kenalan hamba-Mu, nama Bambang, yang pernah mengalami leukemia tapi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang sama berkuasa menolong Ibu Liranti Pontoh. Juga Ibu Sena yang juga sudah usiawan, Tuhan kuatkan imannya, Tuhan penuhi dengan damai sejahtera dari Kristus. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang belum kami sebut namanya, supaya Tuhan menolong mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Juga mereka yang mengalami masa-masa yang mungkin diliputi kekhawatiran karena situasi saat ini, teguhkanlah iman, hatinya, pikirannya, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi, sehingga tidak lagi dicekam oleh khawatir, cemas maupun takut. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan gereja, khususnya di GKI Gayung Sari. Meski di situasi pandemi, corona ini, kiranya kegiatan ibadah dan pelayanan gerejawi, baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui streaming online, mungkin ada perkunjungan khusus karena situasi khusus, Tuhan menyertai, dan jemaat, semua jemaat dan para majelis imannya tetap teguh, meski kami belum tahu sampai kapan kebaktian harus secara streaming maupun online. Begitu juga Tuhan rencana penjualan lahan jalan kembar dari gereja ini, Tuhan menyertai supaya mendapatkan pembeli yang memang dikehendaki Tuhan untuk membelinya, membeli lahan tersebut, dan kemudian menjadi berkat bagi gereja GKI Gayung Sari. Program tahun 2021 Tuhan juga pimpin penyusunannya supaya sesuai yang Tuhan kehendaki dan sesuai kebutuhan, sesuai kondisi juga untuk masa depan GKI Gayung Sari. Kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia khususnya dalam penanganan pandemi dan juga berbagai hal termasuk pengiriman dan pemvaksinan se-Indonesia, Tuhan menyertai. Kami berdoa juga pada situasi yang seperti ini, pihak-pihak yang memang suka usil dan berulah secara politik, Tuhan sadarkan supaya mereka tidak meneruskan perilakunya yang sangat merugikan banyak hal di Indonesia tercinta ini. Kami doakan supaya Bapak Presiden beserta jajarannya, para pimpinan MPR, DPR, TNI maupun Polri menjalankan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan menjadi teladan dan tentunya dipakai Tuhan dengan benar. Kami naikkan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening gereja BCA cabang di Bonegoro dengan nomor rekening 258 369 2011 atas nama GKI Gayung Sari, atau dapat menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS
yang tertera dan dimohon untuk menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Mari jemaat, sambil kita memberikan persembahan, kita akan pujikan PKJ 149 ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya akan dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa dikelola dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Janjinya dan penyertaannya selalu setia. Kuasanya begitu nyata hadir dalam kehidupan ini. Tiada yang dapat menandingi kuasanya. Oleh karena itu, mari kita terus berjalan bersama Dia, dan kita akan mengecap, melihat, dan merasakan kebesaran kuasanya. Mari bersama kita akan pujikan bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Kita pujikan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita ulang sekali lagi, cari bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya-Mu,
make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.